dalam mungkin ada apa ya kayak sinyalnya mungkin dari kami ataupun dari Kak Raffi kurang baik gitu ya atau nge-freeze mungkin tampilan PDF-nya bisa diinfokan gitu ya di kolom chat gitu. Oh iya, untuk interaksi kelas hari ini kita pakai kolom chat sama ini teman-teman. Jadi nanti kalau misal pas sesi Q&A teman-teman ada pertanyaan bisa langsung drop pertanyaannya di kolom Q&A gitu. Jadi biar nggak ketumpuk di kolom chat gitu ya. Kemudian eh coba aku mau absen satu-satu ya. Yang join di kelas hari ini baru pertama kali ikutan di kelas digital imaging atau udah sering nih. Boleh komen di kolom chat ya sambil aku mau jelasin rules kelas hari ini gitu. Oke. Oke teman-teman, karena aku lihat banyak sekali ya yang baru pertama kali join di kelas hari ini, jadi kayaknya aku juga mau jelasin tentang Amazing Academy juga, jadi biar teman-teman juga paham gitu. Jadi apa sih itu Amazing Academy gitu ya? Mungkin bagi teman-teman yang baru join bertanya-tanya. Jadi Amazing Academy ini adalah workshop atau webinar yang diselenggarakan dari Amazing Indonesia buat teman-teman dan juga kreator untuk menjalin interaksi gitu ya. Kalau misal jadi dari teman-teman mungkin pengen belajar lebih gitu ya tentang topik-topik yang teman-teman ikuti dari kreator gitu. Kemudian kalau Amazing sendiri apa sih Kak bedanya gitu? Jadi ada Amazing Academy sama Amazing aplikasi. Nah, kalau aplikasi ini itu adalah produk dari Amazing Indonesia. Nah, ini berbasis Android ya teman-teman atau iOS dan itu gratis. Nah, teman-teman bisa download aplikasinya di Google Play ataupun App Store gitu ya. Jadi ini buat bikin landing page gitu ya. Yang barangkali teman-teman di sini udah punya apa namanya eh, link portofolio atau mungkin link marketplace dan lain sebagainya nanti bisa ditampilkan di situ terus dipasang di bio sosial media gitu. Jadi memudahkan followers atau klien kita mengakses portofolio kita ataupun kontak kita yang lain gitu. Nah, kurang lebih tampilannya kayak gini ya. Gitu. Oke, ini kebanyakan baru pertama kali ya yang apa namanya join di kelas hari ini. Oke, nggak apa-apa. Pas banget kalian join di sesi hari ini. Sama aku mau ini ya, mau nanya. Ini ada yang udah follow apa namanya, follow Instagram narasumber kita hari ini, atau mungkin ada yang belum ataupun yang sudah, boleh banget komen di kolom chat. Oke, ini ada yang sudah dari Kak Kifar udah semuanya ya. Oke, nah lanjut lagi ya. Jadi kurang lebih kalau Mezinya itu aplikasinya tampilannya kayak gini ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman apa namanya bingung cara penggunaannya, nah di pojok ini ada icon home. Nanti kalian dapat bisa diklik itu, terus kemudian di scroll ke bawah. Nah di situ ada tutorial masing-masing penggunaan aplikasinya. Gitu. Terus kemudian ada sertifikat. Tadi kan udah diinfoin sama tim grup Amazing ya terkait sertifikat. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin sertifikat di kelas hari ini bisa membayar administrasi 15.000. Nah, untuk sertifikat ini sifatnya nggak wajib ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang mau aja kayak gitu. Dan untuk sertifikatnya nanti akan dikirim H+7 maksimal H+7 setelah kelas gitu. Dan oh ya, terus kemudian aku info juga bagi teman-teman yang mungkin nggak bisa join sampai akhir itu nggak apa-apa banget karena nanti bakal dapat recordnya gitu. Recordnya bisa diakses di YouTube gitu ya. Oke, ini kayaknya waktu juga udah mulai berjalan dan teman-teman kayaknya udah nggak sabar banget belajar tentang topik hari ini. Mungkin kita sambut aja narasumber kita hari ini. Halo, selamat malam, Kak Raffi. Halo, selamat malam semuanya. Halo, Kak Raffi, gimana nih kabarnya? Baik, ya. Baik. Oke. Sebelumnya makasih banyak nih Kak Raffi udah meluangkan waktu buat uh, join di sesi sharing malam hari ini di Special Class Amazing Academy. Ini digital imaging ya topiknya hari ini. Oke Kak Raffi, ini karena waktu sudah mulai berjalan gitu ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja atau mau disapa-sapa dulu pesertanya silahkan. Waktu dan Zoom Caca persilahkan. Thank you, Kak Caca. Aku langsung mulai aja. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya.
Oke, oke, pertama aku ucapin terima kasih buat Mazin udah dikasih kesempatan buat ngisi kelas bareng teman-teman semua pastinya. Jadi di kelas ini aku bakal sampaikan beberapa insight mungkin ya. Ini sharing lah, sharing tentang step by step into digital imaging. Jadi gimana sih atau apa sih sebenarnya digital imaging? Terus gimana cara mulainya juga gitu. Oke, pertama aku mau perkenalan dulu ya pasti. Kenalkan aku Raffi Ramadan, seorang bisa dibilang seorang digital imaging artist, freelance digital imaging artist. Aku juga seorang graphic designer di suatu agensi di Tangerang, tepatnya Tangerang Selatan. Umur 24 tahun sekarang. Terus apa lagi ya? Asal dari kota Kediri, Jawa Timur, tapi cukup lama di Bali. Jadi mungkin beberapa orang kenalnya Raffi dari Bali gitu. Tapi karena orang tua aku juga di Bali sih sebenarnya. Gitu. Oke, mungkin cukup perkenalannya. Kita mulai. Aku mulai sesi ini dengan pertanyaan. Kalian percaya nggak kalau buah apel bisa bikin kalian jago ngedit? Kau percaya pasti. Oke, mulai sekarang kalian harus percaya. Jadi ceritanya gini, sekitar seminggu yang lalu, aku FC sama salah satu teman desainer tuh, namanya Aurel. Waktu itu aku belum tahu mau bawain materi apa di kelas ini. Terus aku cerita ke Aurel, Rel, tahu nggak? Aku kemarin dapat tawaran buat isi kelas online dari Mazin. Jadwalnya dia di Selasa depan, dan aku belum tahu mau bawain materi apa. Mau ada ide nggak? Aku bilang gitu ke Aurel. Terus si Aurel jawab, apa ya? Waktu itu aku tahu dia lagi capek karena kami lagi ada di satu proyek yang kebetulan kliennya ribet banget minta ampun. Jadi aku gak berharap dia beneran ngasih ide buat materi kelas ke nanti. Tapi tiba-tiba dia bilang gini, kasih aja materi soal desain-desain yang ada di fitsnya kakak. Dia manggil aku kakak karena emang lebih muda sih. Terus aku coba gali lagi tuh idenya. Aku tanya dia gini, oke, kalau kamu jadi audiensku, kira-kira apa sih yang pengen kamu tahu dari desain-desainku? Dia bilang, aku pengen tahu gimana caranya biar bisa halus. Hmm, dari sini aku udah mulai nemu ide nih buat materi ini. Terus dia lanjutin, mungkin detailnya lebih ke soal shadow, lighting, dan lain-lain. Nah, dari ide si Aurel tadi, akhirnya aku memutuskan untuk bikin materi ini, yaitu step by step itu digital imaging. Atau spesifiknya lebih ke arah ledger photo manipulation, photo manipulation, ya. Jadi di sini aku bakal kasih tahu rahasianya, biar hasil editing kalian kelihatan lebih halus, lebih proper, dan lebih profesional pastinya. Oke, pertama-tama mungkin bisa kita mulai dengan apa itu digital imaging. Jadi kalau kalian dengar kata digital imaging, kira-kira apa sih yang ada di kepala kalian atau apa sih yang pertama kali muncul di kepala kalian? Apakah kabar seperti ini? Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Ya, sebenarnya semua ini termasuk karya digital imaging. Karena kalau menurut definisinya, digital imaging adalah suatu proses editing gambar menggunakan perangkat digital. Jadi sekalipun cuma geser brightness ke kanan atau ke kiri aja, itu udah bisa dibilang digital imaging. Tapi kalau sekarang kita cari di internet dengan keyword digital imaging,
sebagian besar yang muncul kayak gini. Iya, digital imaging sendiri secara nggak langsung sudah dikotakkan ke style editing semacam ini ya untuk sekarang ya. Dan mungkin pertanyaannya adalah kenapa digital imaging ini penting gitu atau kenapa perlu banget belajar digital imaging. Oke, sebagian besar dari kita gak suka belajar matematika bukan cuma karena matematika itu susah, tapi karena kita nggak punya alasan kuat untuk belajar ilmu itu. Jadi kayak udah amat matematika, aku mau jadi pemain basket nanti. Atau aku dulu waktu sekolah mikirnya gini, udah amat matematika, aku mau jadi seniman. Terus ternyata pas sampai sini baru sadar kalau ternyata matematika cukup berperan penting atau cukup berhubungan dengan banyak hal sekalipun itu seni gitu ya. Cuma waktu di sekolah kita nggak dikasih tahu aja alasan yang jadi jembatan antara matematika sama hobi kita gitu. Entah apapun itu. Nah, jadi sekarang aku mau kasih beberapa alasan dulu yang masuk yang masuk akal biar kalian punya alasan kuat kenapa kalian harus belajar digital imaging. Khususnya sebagai graphic designer atau orang-orang yang suka ngulik gambar secara digital. Oke, alasan pertama, gak banyak desainer yang jago digital imaging. Ini serius. Mungkin mereka jago dalam ilustrasi atau mungkin mereka jago banget di layouting. Atau sebagian besar graphic designer yang pernah aku temuin rata-rata jagonya lebih ke arah editing foto atau ngasih ngasih ngeletakin copywriting itu maksudnya tetap layouting ya. Tapi sebagian besar dari mereka yang pernah ketemu rata-rata mereka ngeluh kalau harus ngerjain soal digital imaging. Jadi emang peluangnya cukup oke sih. Terus alasan kedua, sebagian besar poster advertising menggunakan digital imaging. Coba cari di internet poster-poster ads atau creative ads dari brand-brand besar kayak McD, KFC, Coca-Cola. Mereka rata-rata pakai karya AI atau digital imaging buat mengomunikasikan pesan-pesannya. Ini contohnya. Karena enak aja gitu. Kalau kita, daripada kita lihat full satu halaman penuh tulisan, lebih enak kita lihat gambar. Apalagi kalau gambarnya unik gitu. Apalagi kalau gambarnya mind blowing, lebih enak. Terus ketiga, kelihatan susah, padahal gampang. Nah, alasan ketiga ini biasanya yang paling kuat. Gimana kalian bisa sok keren kalau udah bisa digital imaging. Karena orang lain mikirnya ini susah banget. Padahal kenyataannya enggak. Jadi kalau kalian paham teknik rahasianya, pasti kalian udah gak heran lagi gitu. Walah cuma gini doang ternyata. Tapi kalau nggak tahu rahasianya ya pasti bingung. Jadi gimana bisa gini ya? Caranya gimana? Terus mulainya dari mana? Jadi emang kelihatannya susah. Padahal gampang. Mungkin nggak percaya kalau ini gambar. Oke, aku kasih contoh. Aku punya gambar ini. Ini aku bikin tahun lalu. Kelihatannya bikinnya susah nggak? Iya, susah kan? Pasti kelihatannya. Padahal, hmm, oke, aku yakin kalian semua udah gede. Jadi kayaknya nggak apa-apa. Bikin gambar itu. Oke, iya. Padahal gambar ini cuma gabungan dari dua objek yang dipotong-potong, disesuaikan ukurannya, disamain warnanya, kasih shading, dan highlighting dikit. Udah jadi sesimpel itu gitu sebenarnya. Contoh lain, terus pertanyaannya gimana biar hasilnya halus? Mungkin yang bikin penasaran itu ya. Kalau ini gampang, kenapa nggak semua orang bisa? Alasannya adalah ini sama kayak trik sulap, di mana sebenarnya semua orang
bisa ngelakuin kalau tahu trik di baliknya. Jadi tinggal pilihannya tinggal kalian mau praktekin atau enggak. Kalau udah dikasih tahu triknya. Gitu. Dan oke, sebelum kita bedah trik sulapnya, aku mau sampaikan dulu beberapa hal penting nih yang jadi fondasi dari digital imaging itu sendiri. Yang pertama adalah ide. Coret-coretan di samping ini adalah proses waktu aku crafting ide. Jadi misal idenya nih, kayak yang tadi, pumpkin. Aku mau bikin sesuatu tentang Halloween, tapi dengan karakterku. Terus sisanya aku kembangin kayak gini. Jadi sampai nemu beberapa keyword, keyword penting yang nantinya aku jadiin patokan buat cari gambar mentahnya. Proses ini aku sebut dengan connecting words. Iya, nggak tahu orang lain nyebutnya apa, tapi aku sebutnya sebagai connecting words to brainstorming. Jadi emang tinggal konekin kata-kata aja yang keluar di kepala kita, benar-benar apa aja yang keluar di kepala kita yang berhubungan sama ide tadi, terus dimulai dicari tuh keyword-keyword pentingnya gitu. Dan ini juga akar dari gambar pumpkin seperti tadi, kayak yang aku bilang tadi, ini akar dari itu. Jadi sebelum sebelum aku cari gambar, cari bahan-bahan untuk di satu jadi satu, aku biasanya bikin kayak gini dulu. Tuh. Terus kedua adalah kualitas gambar mentah yang akan kita proses untuk bahan edit digital imaging kita. Jadi kalau gambar mentah kalian secara quality oke, entah itu dari angle, pencahayaan, dan resolusinya bagus, itu bisa lebih memudahkan kita gitu untuk ngedit. Oh ya, di sini ada yang kelahiran 90 atau 99, 98, mungkin kenal Bambayan sebelah kanan pasti pasti kenal sih di era-era itu atau 2000-an awal lah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada perspektif dan proporsi. Di sini ada dua kelompok gambar. Yang atas menurutku oke dari segi proporsi dan perspektifnya buat digabungin. Jadi karya digital imaging. Terus ke bawah kurang oke tuh untuk digabung. Karena dari segi perspektif dan proporsi sangat jauh perbedaan. Jadi kalau dipaksa nanti hasilnya malah kurang realistis. Kayak misalnya kita lebih enak atau hasilnya lebih oke ketika kita gabungin dua gambar di atas karena perspektifnya masuk gitu. Perspektifnya sama, mirip di angle yang sama. Gitu. Nah, kalau yang kedua ini susah karena selain perspektifnya jauh, atur proporsinya juga susah. Terus gambar yang di kiri bawah ini sebenarnya kalau kita lihat dari samping atau dari angle yang sama, yaitu 40 derajat, itu sebenarnya punya tekstur kan. Nah, kalau gambar ini dipaksa ke angle 40 derajat, itu teksturnya bakal bakal nggak oke, bakal nggak ada, bakal kayak gambar yang peyot gitu aja. Jadi perspektif sama proporsi perlu banget diperhatiin. Terus yang keempat ada sifat cahaya dan bayangan. Salah satu fondasi penting dalam proses digital imaging karena di beberapa kasus yang pernah aku temui yaitu orang bisa edit foto, tahu cara gunain tools Photoshop, tapi nggak paham sifat cahaya dan bayangan. Jadi itu bikin karya digital imagingnya jadi kurang halus atau bahkan kurang realistis. Karena kita sering lupa kan, misal gambar ini kan samar nih cahayanya, meskipun sebenarnya kelihatan jelas sih dari kanan gitu kan, dari kanan atas. Tapi kalau kita nggak sadar atau kita lupa buat nerapin sifat cahaya ini, tiba-tiba kita taruh shadingnya di kanan gitu. Jadi kelihatan nggak realistis, nggak make sense gitu gambarnya. Tuh. Hal ini sebenarnya basic banget sih. Terus kita juga bisa lihat sifat bayangannya juga. Jadi kalau bayangan, kalau objek
dekat dengan permukaan, maka bayangan cenderung lebih sempit dan tajam. Dan sebaliknya, kalau objek jauh dari permukaan, bayangan jadi semakin lebar dan buram. Jadi ini emang basic banget, cuma kadang kita nggak sadar aja. Atau nggak tahu cara nerapinya waktu kita lagi ngerti. Terus yang terakhir, dan nggak kalah penting, ini warna sih. Iya, kita perlu banget lihai dalam pengolahan warna buat hasilin karya digital imaging yang bagus. Karena dua objek yang digabung gak bakal menyatu dengan baik kalau warnanya nggak balance. Jadi biasanya proses yang paling lama waktu aku ngedit gambar-gambar DI kayak gini adalah saat coloring. Atau coloring bisa makan waktu sekitar 30 menit sampai sejam. Bahkan lebih mungkin ya. Karena cukup tricky. Dan toolsnya pun juga banyak kan. Ada color balance, ada hue, saturation. Terus kita juga perlu mainin brightness, kontras. Terus bisa mainin curves juga. Gitu. Jadi misalnya di gambar ini, aku ambil referensi kombinasi warnanya dari foto yang, untuk sebenarnya foto abstrak sih. Kayak foto, foto bulu-bulu gitu. Tapi menurutku warnanya oke, warnanya keren, masuk sama karakterku. Jadi aku ambil, terus aku terapin ke desainku. Jadi kalau kalian mentok nih soal komposisi warna, kalian juga bisa coba cara ini. Cari aja foto-foto alam atau apapun yang punya kombinasi warna cantik dan terapin ke desain kalian. Kalau udah paham warna, ini bakal gampang banget kalian buat buat lebih enak gitu waktu edit itu, bikin karya digital ini. Oke, sekarang gimana? Udah percaya belum kalau Apple bisa bikin kalian jago ngedit? Kalau rame lanjut part 3. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Silakan langsung drop kolom komen. Ada yang tahu untuk Kak Caca mungkin bisa lanjut. Oke, bisa dilanjut aja, Kak. Katanya teman-teman suruh lanjut dulu aja. Sebenarnya lanjutan kita ada di sesi kedua nanti. Gitu. Oke. Oke, Jadi kalau rame siap. lanjut part 2. Oke, siap. Jadi, teman-teman, ini udah masuk ke sesi Q&A karena kelas hari ini kan apa namanya kayak kelas perkenalan dulu. Jadi, teman-teman silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan seputar materi kelas hari ini, udah masuk sesi Q&A ini. Silakan. Ayo. Oke. Kalau ada pertanyaan, silahkan drop di kolom Q&A ya. Suaranya Oke. kecil ya. Dari aku suaranya kecil nggak Kak? Ke Kalau Kak dari Caca. aku enggak sih. Kalau Hmm. dari teman-teman benar nih. Iya, Eh, ini banyak yang komen suaranya kecil. oh gitu ya. Aman sih Kak, ini ada yang oke. Mungkin jaringannya ya teman-teman nanti nggak apa-apa, nanti bisa apa namanya bisa dilihat ini ya recordnya di YouTube gitu ya. Iya, benar. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari kolom Q&A dari Kak Gigi Ardianto terkait hak cipta foto. Itu gimana nih Kak? Terkait hak cipta foto, ya itu Yes. penting banget sih. Jadi karena aku sendiri basicnya fotografer, aku kuliah, oh ya tadi lupa nyampein aku lulusan isi Denpasar, jurusan fotografi. Jadi emang kalau lebih amannya kita ambil foto sendiri. Tapi kalau itu nggak harus banget. Kita sebagai DIY artis bisa memanfaatkan beberapa platform kan yang yang pastinya free, entah itu buat buat personal atau komersial. Kayak misalnya Pexel, Unsplash itu kan masih banyak yang free gitu. Tapi kalau ada model yang nggak ada salahnya kalian langganan langganan kayak Envato atau Envato yang cukup murah, atau ini Microstock ya yang lengkap, yang menurutku lengkap banget. Terus filteringnya juga enak, cari gambarnya juga lebih enak gitu. Itu
Oke, terima kasih Mas Raffi buat penjelasannya. Semoga menjawab ya, Kak. Iya. Oke. Ini aku mau tanya juga nih, Mas. Hmm. Apa namanya? Dulu pas awal-awal gitu ya, emang langsung tertarik ke digital imaging atau mungkin explore dulu, abis itu baru nemu feel-nya, emang aku cocoknya di bidang ini nih gitu. Kayak gitu apa gimana nih? Prosesnya dulu kayak gimana? Kalau boleh tahu. Iya, sebenarnya awalnya aku nggak begitu ke arah DI banget. Cuma dari SMP emang emang udah suka main Photoshop, suka editing foto-foto aneh gitu. Bisa dibilang aneh sebenarnya. Tapi itu ya siapa tahu gitu. Siapa yang menduga itu jadi salah satu prosesku. Dan yang bikin aku ke arah DI ya waktu kuliah ada matkul namanya apa ya, foto manipulation. Nah, di foto manipulasi itu di matkul itu nggak tahu kenapa aku suka aja gitu, suka sama hasilnya. Oh, ternyata aku bisa ngedit kayak gini nih. Ternyata editanku lebih oke daripada yang lainnya, daripada anak-anak di kelasku waktu itu gitu. Jadi di situ aku mulai memperdalam. Terus kalau awalnya nggak sebagus ini sih. Kalian bisa scroll Instagram itu sampai bawah. Itu ada beberapa foto hasil digital imagingku di awal-awal. Sengaja nggak aku hapus biar kelihatan kalau oh dulu ternyata juga bisa separah itu gitu. Jadi nggak nggak apa ya, nggak langsung bagus hasilnya gitu. Awalnya di situ dari matkul photo manipulation. Oke, terima kasih Kak Raffi buat eh, penjelasannya. Oke, nah ini ada pertanyaan menarik nih Kak Raffi dari Anonymous. Eh, Dia nanya gini ya, menurut kakak nih bakal mati nggak sih skill DI dengan adanya fitur AI di Photoshop? Dan which is Adobe sendiri promote this feature mainly for DI. Mana kan atau Gini, menurut Kak Raffi gitu ya, uh, skill DI ini ini nggak sih, bakal mati nggak sih dengan adanya fitur AI di Photoshop gitu? oke, Mm-mm. bisa jadi enggak atau bisa ya enggak, harusnya enggak, atau mungkin AI lebih mempermudah kita gitu, lebih membantu pekerjaan kita sebagai DI artis, karena kebanyakan agensi-agensi besar di sana yang ngerjain digital imaging khususnya, mereka rata-rata pakai pakai konsep yang benar-benar kompleks gitu. Jadi kalau kalian kalau kalian punya konsep yang begitu kompleks, terus mungkin kalian bisa ketik prompt di Midjourney buat buat realisasiin konsep itu. Tapi itu hasilnya nggak akan seluas ketika kita edit sendiri. Kalau menurutku itu sih. Oke, Jadi nggak akan gitu. mati Oke, terima harusnya. kasih Kak Raffi buat penjelasannya. Nah, ini pertanyaan yang mendominasi di sesi Q&A hari ini. Pada nanya nih Mas, software yang bisa dipakai untuk apa namanya DI itu apa aja gitu. Nah, apakah harus menggunakan software 3D juga gitu? Kalau bisa 3D lebih bagus, lebih gampang. Jadi kalian nggak perlu cari cari gambar yang susah-susah gitu. Kalian tinggal render aja, kayak misalnya pengen cari gambar kursi. Kursinya tuh spesifik banget, kursi ala-ala Skandinavian gitu. Terus itu kalian bisa render aja. Terus angle-nya juga kalian bisa atur. Tapi kalau kalau aku pribadi masih pakai Photoshop. Jadi aku pakai, karena aku ada kelas juga kan, kelas yang reguler gitu kan. Jadi di situ aku pakai Photoshop CS6 karena beberapa ada yang masih pakai Photoshop CS6. Tapi kalau biasanya aku pakai Photoshop CC 2020 itu udah cukup sih. Tapi CS6 harusnya cukup sih buat belajar di awal. Jadi nggak harus versi yang tinggi tinggi. Jadi overall aku pakai Photoshop.
Oke, terima kasih Mas Raffi buat penjelasannya. Oke, teman-teman yang mungkin baru join, silahkan. Ini kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung drop di kolom Q&A gitu ya. Nah, untuk apa namanya? Ini lanjut lagi ya ke pertanyaan yang tadi. Eh, Tadi kan ngomongin soal aplikasi gitu ya, Mas. Nah, untuk apa namanya? eh apa namanya spek device-nya itu apakah ada minimalnya gitu untuk apa namanya untuk digital imaging ini gitu. Oke, spek device harusnya ada ya. Soalnya kalau kalau kita pakai device yang terlalu yang kurang mumpuni buat Photoshop, biasanya sering sering tiba-tiba berhenti gitu Photoshopnya. Kalau menurutku minimal banget nih, minimal Core i3 udah bisa sih. Soalnya aku dulu awal-awal SMP pakai komputer juga Core i3 itu udah cukup. RAM paling 2 sampai 4 GB udah cukup. Oke, terima kasih Mas Raffi buat penjelasannya. Oke, nah ini ada yang nanya juga, em, sorry, dari Kak Dikri nih, bedanya digital imaging sama college art. Oke. Ini yang sering ditanyain juga sih kan. Jadi menurutku pribadi ya, kalau digital imaging kan kompleks ya. Dia ngegabungin foto, dia memanipulasi biar gimana caranya foto yang digabung itu nggak kelihatan putus gitu, nggak kelihatan kalau itu ditempel. Nah itu, jadi bener yang di awal tadi, gimana caranya biar bisa halus. Nah kalau kolase, kolase itu sebenarnya seni potong tempel. Jadi kalian caranya lebih gampang, kalian tinggal potong-potong gambarnya terus tempel, itu udah jadi kolase. Bahkan foto kotak-kotak, kita gabungin foto kita di layouting kotak-kotak itu juga namanya kolase. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kolase seni potong tempel, kalau kalau digital imaging yang secara secara apa ya, secara khusus kita pahami itu lebih ke arah foto manipulasi. Gitu. Jadi gimana caranya kita gabungin foto tapi nggak kelihatan kalau itu tempelan. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, oke. Terima kasih Kak Raffi buat penjelasannya. Oke, Kak Raffi, ini ada yang mau nanya nih Kak. Mm-mm. Sorry, tadi ya ketumbuk lagi pertanyaannya. Sebentar, aku cari dulu. Oke, Aku boleh baca satu oke pertanyaan. boleh boleh boleh. Oke, ini dari Noi ya. Untuk Oke boleh. skill di digital ini, kira-kira bisa berkarir di perusahaan yang seperti apa ya, Mas? Nah, skill digital imaging sendiri sebenarnya luas. Kalian bisa freelance kalau kalian lebih suka independen ya, atau kalian bisa bisa ikut agensi. Jadi sekarang bahkan mungkin agensi lebih tertarik buat cari graphic designer yang bisa di AI, karena orang yang bisa di AI lebih mudah belajar layouting daripada orang yang bisa jago layouting terus belajar di AI gitu. Jadi besar banget sih masih untuk peluang karirnya. Terus kalau perusahaan seperti apa, mungkin contohnya kalian bisa lihat itu sih. Kayak tanda seru. Tanda seru itu spesialisasinya di DI sama Epix, mungkin Epix 10 kalau nggak salah nama Instagram. Itu juga DI gitu. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Oh iya Mas, untuk ini kan Caca juga awam ya gitu ya tentang Hmm. digital imaging gitu dan baru pertama kali juga uh, Caca ikutan kelas ini juga gitu. Jadi kayak sama kayak teman-teman yang di sini. Untuk apa namanya digital imaging gitu ya, itu cocoknya itu dia masuk di industri apa nih Mas? Maksudnya kayak buat apa gitu ya karyanya kayak gitu. Mungkin kalau misal kayak ilustrator kan dia bisa nih mungkin kayak bikin cover book atau mungkin ilustrasi kayak merchandise dan lain sebagainya. Nah, kalau yang digital imaging ini gimana nih, Mas? Tuh. Kalau digital imaging sendiri sebenarnya kalian bisa bisa cukup banyak hal ya. Cover buku bisa. Terus kalau kalau kayak aku sekarang aku lebih sering ke cover album.
cover album musik gitu. Oh, oke. Terus mungkin yang sisanya ya advertising, poster ads gitu, sama poster film. Oh iya iya Ya iya. itu banget kan. Oke, menarik ya. Hmm, Ternyata bisa juga apa lumayan bisa luas juga kemana-mana. ya. Iya. Oke. Oke, teman-teman, silakan nih, mumpung masih banyak waktu, kalau mau ada pertanyaan, silakan nih, apa namanya, apa bisa langsung drop di kolom Q&A. Oke, sebelum sambil menunggu teman-teman, apa namanya, kasih pertanyaan, ini Caca mau infoin. Jadi kan tadi Kak Raffi bilang nanti kalau rame bakal lanjut ke part 2. Oke, nah part 2-nya ini aku infokan dulu ya. Oke, sebentar. Ini aku izin share screen dulu ya, Kak Raffi. Oke, nah semoga ini sudah terlihat ya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman, nanti di tanggal 28 November, Kak Raffi akan ada kelas lagi gitu ya, tentang gimana cara, apa kayak step by stepnya, sorry, gimana nih cara jadi digital imaging artis gitu ya. Nah, kurang apa aja sih yang bakal dibahas gitu ya. Nah, kurang lebih ada di poin pembahasan ini. Nah, untuk nanti di part 2-nya itu juga akan ada praktek juga ya, Kak Raffi. Hmm. Jadi Nah, prakteknya di situ biar waktunya cukup ya. Kalau di sini oke. sekarang nggak cukup ya. Hmm, kayak gitu nih teman-teman. Jadi kurang lebih nanti prakteknya di sesi 2 gitu. Nah, untuk interaksinya mungkin di sesi webinar hari ini itu by kolom chat sama Q&A ya. Nanti kalau misal di sesi kedua teman-teman bisa langsung open mic, jadi kelasnya bisa sambil interaktif gitu. Nah, mungkin dari Mas Raffi boleh nih kalau misal menambahkan kan hanya beberapa poin yang aku tulis di sini. Nah, mungkin dari Mas Raffi bisa sambil menambahkan kalau misal ada yang mau ditambahkan di poin pembelajaran di next class, silahkan. Oke, jadi di next class kita bakal lebih lebih detail banget. Kayak tadi kan ada lima hal penting yang aku sampaikan. Ini itu kan perlu pengetahuan tools. Nah, di kelas kedua itu tentang pengetahuan tools yang pasti kita sambil praktek. Jadi kita tahu gimana sih cara pakai color balance atau gimana sih cara pakai pen tool yang benar. Terus gimana sih brushing. Nah, ini paling penting. Kita kita kadang agak nyepelin teknik brushing ya. Sebenarnya teknik brushing itu atau cara ngebrush gitu kayak kita misalnya bikin shading atau highlighting itu ada teknik khususnya biar hasilnya halus, biar hasilnya nggak kasar, biar gambar kalian benar-benar kelihatan nempelnya benar-benar nempel gitu, nggak kayak nempel yang asal-asalan. Jadi itu bakal aku jelasin di kelas kedua. Dan ini menurutku murah banget karena udah disubsidi sama Amazing ya. Thank you Amazing. Jadi kalian bisa nabung sampai akhir bulan depan. Oke, nah nanti untuk pendaftarannya aku share di WhatsApp group. Nanti untuk link pendaftarannya, untuk biayanya seharga ini ya teman-teman yang sesuai ada di poster. Nah nanti jangan lupa share keseruan kelas hari ini di Instastory kalian, tag Kak Raffi dan juga Amazing ID. Oke, teman-teman silakan ini masih ada sekitar 10 menit untuk sesi tanya jawab di kelas hari ini. Silahkan kalau mau ada yang mau ditanyakan lagi. Ini aku langsung baca-baca aja kali ya Oke, kayak. boleh, 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 silahkan. Skill portofolionya Bang Chris. Oke, portofolio sebenarnya di Instagram @raffi_ramadan itu udah cukup sih. Tapi kalau portofolio kayak kerjaan itu aku nggak begitu enak buat nge-share ya. Mungkin di kelas kedua aku bakal display juga karena banyak banyak kerjasama. Jadi banyak kerjasama tim lah. Jadi bukan 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 cuma aku yang ngerjain. Jadi untuk portofolio mungkin ya bisa mampir-mampir ke Instagram dulu, follow-follow dulu. Ya. Oke, terus pertanyaan kedua yang selanjutnya sih.
Sumber pendapatannya di AI dari mana aja Bang? Kasih tips. Oke. Jadi kalau sumber pendapatan sebenarnya fleksibel banget untuk di AI. Kalian bisa menempuh jalur freelance atau kalian juga bisa ikut perusahaan-perusahaan kayak agensi gitu. Kalau aku pribadi dua-duanya, aku juga ikut agensi, terus aku juga freelance. Jadi kalau bisa keduanya kenapa enggak? Tapi freelance susahnya kita harus bangun personal branding dulu sih. Susahnya di situ mungkin lebih memakan waktu karena ya itu gimana orang biar trust sama kita. Kita harus punya portofolio yang kuat juga. Oke, next. Aplikasi apa? Aplikasinya Photoshop. The only one Photoshop. Kadang paling kalau kalau pengen edit ulang warnanya pakai Lightroom juga. Tapi overall sejauh ini pakai Photoshop. Ini lebih ke topik yang lagi rame sih. Menurutku kakak bakal mati gak skill oh ini kan tadi ya. Enggak, menurutku nggak mati skill di AI. Terus kalau kuliah jurusan apa yang cocok? Kalau kuliah DKAP, DKAP sih sebenarnya. Atau mungkin kalian bisa nyoba fotografi kayak aku. Terus apa usia 27 tahun sudah terlambat jika baru mulai mempelajari DI untuk switch karir? Enggak lah, gila, enggak. 27 tahun, enggak. Di kantorku ada desainer yang juga usianya sekitaran itu, entah 27 atau 28. Dan kita sering sharing bareng. Dan dia nggak ngerasa terlambat juga sih. Jadi menurutku nggak ada kata terlambat lah buat belajar. Sampai sekarang aku juga masih banyak banyak yang harus dipelajari juga. Demo dong. Oke, demonya di kelas kedua ya. Untuk alat pendukungnya pakai apa? Pakai Pentablade kah? Iya, aku pakai Pentablade Wacom. Wacom apa ya? Saya lupa. Itu aku pakai Pentablade. Tapi kalau bahkan pakai mouse biasa pun sebenarnya bisa. Cuma alat pendukung kayak Pentablade itu mungkin mempercepat aja sih, bikin lebih praktis kerja kalian aja sih. Gitu. Jadi pakai mouse nggak masalah. Terus bahkan aku juga kalau kalau edit dadakan cuma bawa laptop gak bawa pen tablet aku pakai touchpad. Bikin tips bikin composite Bang. Cari stok dulu apa konsep dulu dong. Kalau konsepnya ketemu atau kalau kalian bisa sketching sketching aja dulu, sketching kasar aja, nggak usah sketching yang bagus-bagus. Yang penting kalian bisa tahu posisi antara objeknya di mana, terus backgroundnya seperti apa gitu. Karena kalau kita cari cari stoknya dulu terus baru baru nentuin komposisinya itu biasanya lebih susah gitu, hasilnya nggak bakal lebih maksimal. Cara belajar basic sifat cahaya dan bayangan gimana Karabi? Cara belajar basic browsing foto, jadi kalian bisa browsing gambar-gambar, kalian bisa ngamatin gambar-gambar di internet, foto apa aja lah. Kalau aku pribadi sebenarnya lebih suka latihan pakai buah apel, jadi aku sering cari gambar apel terus aku potong-potong gitu. Terus oh iya, teknik potong juga ada caranya sendiri biar kita potongnya nggak nggak kelihatan apa ya, biar potongan kita kelihatan luas lah. Jadi gitu. Coba tutorial dikit. Oke, kalau tutorial dikit sebenarnya ada di YouTube. Aku juga beberapa kali upload upload video ke YouTube. Kalian bisa klik link Mazingku di bio untuk ke YouTube. Di situ ada beberapa video mungkin bisa jadi bahan pembelajaran kalian. Mau nanya kak, bedanya digital sama ilustrator apa? Kalau digital imaging sama ilustrator, ini mungkin pengertian khususnya
Kalau ilustrator lebih ke arah kalian menggambar. Kalau digital imaging lebih ke arah kalian manfaatin foto buat membentuk suatu gambar baru gitu. Oke, next mau nanya Kak, bedanya digital imaging sama ilustrator. Ya, cara handle klien gimana Kak? Klien yang ngikut style kita atau kita yang ngikutin keinginan klien. Nah, ini tergantung. Tergantung kalian dapat kliennya dari mana dulu. Kalau misalnya kalian ikut agency, udah pasti kalian yang ngikutin keinginan klien. Tapi kalau kalian udah punya karakter, udah bangun personal branding yang cukup kuat, itu biasanya klien datang karena mereka suka karakter kalian. Jadi gitu enaknya kalau kalian freelance. Oke, cara udah. Nextnya terakhir nih Bang, yang bedain tempelan sama enggak tuh apa aja? Oke, ini salah satu pertanyaan yang mungkin bisa dibilang gimana bedain atau apa bedanya editan yang halus sama enggak ya. Jadi biar nggak kelihatan tempelan, kalian harus pintar-pintar mainin shading sama highlighting sama sesuaiin warnanya. Jadi dua objek yang digabung itu bakal lebih kelihatan natural kalau kalau color balance-nya main, kalau colornya balance gitu, kalau warnanya main, entah entah itu dari segi warna bayangan, warna utama atau warna di highlightnya. Jadi itu shading sama highlight brushing itu penting banget buat dipelajari detailnya. Oke, kayaknya kayaknya udah ya. Wah, Oke, semua kayaknya ya. itu tadi pertanyaan terakhir ya. Hmm, Oke. Oke, teman-teman, semoga menjawab ya untuk penjelasan terkait topik digital imaging hari ini. Nanti kalau misal teman-teman ada yang mau ditanyakan lebih detail lagi gitu ya, nanti bisa join di next kelasnya Kak Raffi. Aku ingatkan lagi untuk di tanggal 28 November ini. Untuk waktunya masih lama ya teman-teman untuk oke. registrasinya. Nanti teman-teman bisa sambil prepare mungkin ya untuk nabung dulu mungkin ya gitu. Benar. Oke, last nih Kak Raffi. Ya, Hmm, sebagai penutup kelas hari ini, boleh nih kalau misal mau kasih pesan-pesan buat teman-teman yang udah join di kelas hari ini, silahkan. kalau pesannya mungkin pertama, tidak ada kata terlambat buat belajar, apalagi belajar digital imaging ya. Ini cerita cerita nyata atau kisah yang nyata banget, di mana kemarin aku ngadain kelas reguler 10 kali pertemuan intens. Itu dari nol, mereka bahkan nggak biasa pakai Photoshop sama sekali. Itu cuma dengan 10 kali pertemuan, mereka bisa jago AI. Terus hasilnya mungkin bisa kalian lihat di postingan terakhirku yang video carousel itu sih. Oh, ini ada pertanyaan lagi. Mas Raffi mau nanya kah dirimu lebih ke surreal? Ya, ya. Tapi apakah klien-klien selalu ke arah surreal? Iya, bisa dibilang iya. Jadi klien yang datang biasanya datang dari Instagram atau langsung ke email itu lebih ke arah mereka ingin bikin gambar yang unik, mereka bilangnya gitu. Jadi aku ngertiin ya, ya pasti gambar surreal maksud mereka. Oke, itu sih, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Oke. semuanya yang sudah hadir. Oke, terima kasih juga buat Kak Raffi udah meluangkan waktu untuk berbagi ilmu, sharing-sharing tentang dunia digital imaging dan juga teman-teman yang udah stay sampai jam 8:30 gitu ya. Oke, Wow, aku mengingatkan lagi jangan lupa follow Instagramnya Kak Raffi dan juga Messing ID biar kalian tetap update tentang karya-karya terbarunya Kak
Raffi, dan juga informasi kelas terbaru dari Amazing gitu ya. Nah, nanti bagi teman-teman yang mungkin telah join, itu nggak apa-apa banget. Nanti kalian bisa lihat recordnya di YouTube Amazing gitu. Dan aku juga berpesan, semoga apa yang udah disampaikan Kak Raffi hari ini bermanfaat buat teman-teman, dan jangan lupa sering-sering praktek gitu ya. Dan mungkin jangan seperti yang tadi dibilang Kak Raffi juga untuk bisa jadi di titik sekarang itu juga nggak langsung instan, langsung karyanya bagus. Tadi sempat di-share juga karyanya mungkin dari awal-awal mungkin kalau dibilang agak kurang bagus gitu ya daripada yang sekarang. Dan itu nggak apa-apa ya, Kak Raffi, itu mungkin normal gitu. Tetap berproses dan tetap semangat untuk bikin karya gitu. Oke, dari aku itu aja. Mohon maaf apabila dalam sesi kelas hari ini banyak kekurangan. Nanti kalau misalnya teman-teman ada feedback gitu ya, bisa disampaikan di WhatsApp grup gitu. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Kak Raffi untuk sesi kelas hari ini. See you, bye-bye. See you. Thank you.